Cara teori yang pertama adalah teori perilaku kesehatan. Kesehatan merupakan resultan ya, resultan itu kan apa itu hasil proyeksi ya dari berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Nah, faktor determinan perilaku manusia luas, namun beberapa ahli mencoba merumuskan teori terbentuknya perilaku manusia. Nah, teori perilaku manusia yang akan kita bahas nanti adalah ada namanya teori ABC ya. ABC ternyata banyak digunakan untuk namanya. Nama batu baterai, nama kecap, nama apa lagi? Nama handphone belum ya. Reason action, proceed, behavior intention, thought and feeling. Jadi ini hanya sebagian ya, sebagian. Teori yang lain masih banyak. Di antara teori-teori nanti akan saya sampaikan yang terakhir itu pernah saya gunakan untuk penelitian saya. Pertama teori ABC, Sulzer, Azaroth, Mayer tahun 1977. Ini Anda belum lahir ya? 77. Masih jadi gorengan. Menurut teori ini, perilaku manusia merupakan satu proses sekaligus hasil interaksi. Jadi perilaku itu proses sekaligus hasil interaksi, gitu ya. Antara antecedent, behavior, consequence. Antara antecedent, behavior, dan consequence. Jadi antara trigger, kemudian perilaku, kemudian konsekuensinya atau dampaknya. Antecedent identik dengan trigger ya. Ini bisa alamiah atau man-made, bisa dibuat. Nanti kita akan melihat contoh-contohnya ya. Banyak trigger yang bisa kita buat, bisa juga trigger itu misalnya trigger alamiah. Misalnya gini ya, ada yang tinggal di Cilacap. Cilacap dulu, di pantai Cilacap itu, hutan bakonya itu ya. Hutan bakonya itu pernah dihilangkan, kemudian dibuat laguna itu ya. Tempat semacam kolam, semacam danau pantai ya. Tapi ternyata digunakan untuk pertumbuhan nyamuk. Saya Cilacap waktu itu ya, waktu saya ngambil S2 dulu tuh tahun berapa ya? 2001 ya. Sekitar itu. Jadi ramenya sekitar itu. Jadi kalau ini adalah triggernya adalah alamiah. Ya dibuat-buatan itu, buatan terkait dengan alam ya. Kemudian behavior adalah reaksi terhadap antecedent. Nah, ketika ada triggernya, kemudian ada reaksi, gitu ya. Setelah ada reaksi, kemudian ada konsekuensi atau ya konsekuensinya. Konsekuensi itu bisa positif, bisa juga negatif, menerima ataupun tidak, negatif, menolak, gitu ya. Nah ini, saya banyak ya trigger-trigger alamiah yang dibuat, kadang sengaja, kadang tidak, gitu ya. Misalnya kalau di Sumatera, di Kalimantan itu kan banyak daerah-daerah pertambangan. Daerah-daerah pertambangan, pasca tambangnya diambil, kemudian kan ada kolam-kolam bekas gitu ya, nggak terpakai apa-apa. Itulah jadi masalah besar gitu ya. Atau kalau di sini itu perumahan-perumahan ya. Yang Anda lihat, kalau Anda lihat di tempat saya itu di Kalasan ya, perumahan Purwomartani itu perumahannya banyak sekali. Di antara perumahan itu ada rumah-rumah yang tidak dipakai. Jadi orang membelinya untuk investasi atau untuk biar punya gitu ya, nggak dipakai, nggak digunakan. Apa akibatnya? Akibatnya adalah tumbuhan itu pada tumbuh ya, kemudian tembok-temboknya hancur, kemudian banyak tempat penampungan air, akhirnya untuk pertumbuhan nyamuk gitu ya. Nah, Anda ingat ya. Nah, ini kan trigger tapi kalau ini bisa alami ya dibuat, tapi buatnya kan buat rumah. Ini bisa positif, bisa negatif. Contoh ya, penyuluhan di Posyandu tentang bagaimana agar anak mau makan banyak. Salah satunya dengan membuat tampilan makanan menarik. Gitu. Tampilan makanan menarik. Saya tuh masih ingat betul ya. Dulu waktu anak saya masih kecil-kecil itu, setiap saya beli itu ya,
makanan jenis apa itu yang dibuat seperti gedok itu ya, kan ada dibuat bentuk pisang, manggis, apa gitu. Itu langsung habis. Senang sekali anak-anak saya waktu masih kecil. Karena anak-anak saya sekarang sudah pada lulus. Ada yang masih kuliah. Nah ini buat tampilan yang menarik ya. Di tampilan menarik itu ternyata ini berdampak itu. Ini tadi ya, ibu membuat tampilan makanan menarik. Jadi saya membeli makanan yang menarik tampilannya. Anak mau makan, ya anak mau makan banyak itu. Anak mau makan banyak itu konsekuensinya. Nah, maaf ini. Nah ini salah satu bentuk aplikasi ya. Ketika diterapkan ternyata bisa dievaluasi. Jadi hanya satu teori bahwa orang itu senang dengan tampilan yang bagus gitu ya. Senang tampilan yang bagus. Coba Anda ketika makan di restoran, makan ditata dengan tatanan yang bagus, itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Ini yang pertama ya. Kedua adalah teori reaction action dari Vespasian dan Adjacent. Adjacent itu tahun 1980. Teori ini menekankan pentingnya intention. Intention itu niat, gitu ya. Intention itu niat. Niat itu sebagai faktor penentu perilaku. Nah ini. Faktor penentu perilaku. Jadi niat ini menjadi faktor penentu perilaku. Kalau seperti dalam ajaran agama kita ya, niat itu menjadi motivasi awal. Maka motivasi awal ini hal yang sangat penting. Niat itu sendiri ditentukan oleh sikap ya, norma subjektif dan pengendalian perilaku. Ini menurut Adjacent dan ini ya, Vespasian ini ya. Niat ini ditentukan oleh sikap. Nah, sikap itu tentu saja ada pengaruhnya dengan pengetahuan ya, dengan knowledge. Maka sikap dan knowledge kan sering jadi satu kesatuan. Sikapnya bagaimana, knowledge-nya gimana. Jadi sikap itu bisa di-trigger lagi dengan knowledge. Kalau sikapnya nggak bagus, knowledge-nya perlu diperbaiki. Inilah pentingnya edukasi. Jadi satu hal yang sangat penting di masyarakat itu, di tentang kesehatan itu adalah edukasi, gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda punya program, BEM atau KLAF punya program apa? Program kok pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu MOSPRO. Pelayanan kesehatan itu sudah banyak sekali. Orang sakit langsung periksa itu langsung bisa. Tapi kalau edukasi itulah yang sangat jarang diadakan. Gitu ya. Jadi kalau Anda mau pengabdian masyarakat, edukasi penyuluhan sekitar itu. Ini untuk memperbaiki sikap ini. Sikap ini yang akan mempengaruhi ke banyak hal. Kemudian norma perilaku, norma subjektif ya. Subjektif norma itu kan sesuatu yang berjalan di masyarakat itu, norma atau apa ya, ini aturan-aturan ya, aturan-aturan yang baik gitu ya, namanya norma. Dan pengendalian perilaku, Nah ini, niat ditentukan oleh ini. Nah contoh, seorang ibu yang mau mengimunisasikan anaknya didasari niat, di mana niat itu ditentukan oleh sikap ibu yang setuju dengan imunisasi. Dan sikap ibu setuju dengan imunisasi. Sekarang itu sikap dan knowledge masyarakat terhadap imunisasi sudah tinggi sekali. Yang rendah itu justru saya pernah dapat presentasi di masyarakat yang kelas-kelas segmen Islamnya relatif baik gitu ya. Karena penolakan imunisasi. Kenapa? Imunisasi itu vaksin-vaksinnya itu banyak yang tidak halal gitu ya. Mereka berpendapat begitu. Jadi saya sendiri nulis buku tentang imunisasi ya, pendapat para pakar tentang halalnya imunisasi, halalnya vaksin. Dan ketika belum halal itu adalah yang ada ini adalah kondisi darurat. Kemaslahatan vaksin itu luar biasa, gitu ya. Dr. Bambang Endi itu kemarin diminta oleh Dinas Kesehatan DIY untuk muter di berbagai tempat ya, penyuluhan tentang karena banyak di tempat-tempat yang melakukan penolakan terhadap imunisasi ini. Imunisasi ini manfaatnya sudah sangat banyak. Saya dulu masa kecil saya itu ya, saya di tetangga dusun saya, itu ada anak yang polio. Anak polio itu gimana? Tidak bisa jalan, lumpuh sejak lahir. Di tetangga dusun juga ada. Sekarang sudah hampir tidak ada sama sekali. Ini karena apa? Karena vaksinasi polio, gitu ya.
belum lagi yang lain. Jadi dalam teori kesehatan itu kan ada namanya PD3I. Penyakit dapat dicegah dengan imunisasi. Ini kalau PD3I ya, penyakit dapat dicegah dengan imunisasi. Apa misalnya? Itu polio tadi. Polio, campak, tetanus dan sebagainya. Nah, ini ibu yang setuju tidak melakukan penolakan terhadap imunisasi. Karena ibu akan perilaku yang diambil dan sudah siap bila anaknya panas setelah diimunisasi. Nah, memang ketika ada kuman itu kan otomatis, gitu ya. Kemudian tubuh kemudian panas, jadi siap gitu. Tapi kan yang masuk itu kan kuman yang sudah dilemahkan, tidak bakalan menginfeksi. Nah ini tadi ya. Jadi kalau kita balik, ini tadi dia niat didasari oleh apa? Sikap yang sudah siap dan jadilah imunisasi dan akhirnya berhasil. Dan ibu itu berhasil mengimunisasikan anaknya. Gitu. Nah sekarang teori, ini jadi cepat nih. Prosit. Ini tahun oleh Lauren Green tahun 1991. Sudah lama sekali. Perilaku kesehatan ditentukan oleh faktor predisposing factor atau predisposing. Hal-hal yang faktor-faktor yang menjadikan predisposisi. Nah, ini terwujud dalam pengetahuan, sikap, dan kepercayaan, keyakinan nilai. Namanya predisposing factor. Nah, ini ya. Makanya pentingnya edukasi tadi itu ya di masyarakat. Nanti ingat kelas Anda yang lulus dari UMY sudah banyak yang jadi kepala puskesmas, ada yang jadi asisten menteri, ada yang jadi spesialis, ada sekian banyak. Nanti Anda perlu melihat lagi ya teori-teori seperti ini. Nah ini pentingnya knowledge ya, pengetahuan ya, yang ditrigger dengan penyuluhan. Dan sikap juga ditrigger dengan penyuluhan. Kepercayaan, keyakinan, dan nilai. Ini namanya predisposing factor. Dan enabling factor. Enabling itu pemungkin. Pemungkin ini terkait dengan tersedianya atau tidak tersedianya fasilitas. Tersedia atau tidak tersedianya fasilitas. Dulu itu gini ya, pada masa awal-awal saya jadi dokter, tahun 1995, 1996, saya di puskesmas di Prambanan. Prambanan itu sekarang yang jadi rumah sakit RS di Prambanan itu ya. Dulu waktu itu masih jadi puskesmas, saya jadi koordinator puskesmas. Kenapa istilahnya kok koordinator ya? Kok bukan kepala? Ternyata saya itu dokter PTT. Sehingga tidak berhak mendapatkan tunjangan sebagai kepala. Maka istilahnya koordinator. Ini diakali saya itu. Jadi fungsi saya fungsi kepala. Fungsi kepala persis seperti kepala yang lain gitu ya. Jadi tidak dapat tunjangan sebagai kepala puskesmas, hanya gaji PTT. Nah, gitu. Dokter PTT. Alhamdulillah saat itu ya, itu masih ada kelas-kelas di masyarakat, kelas desa tertinggal dan tertinggal, tidak tertinggal seperti itu. Di antara desa tertinggal itu adalah desa yang dusunnya itu sekian persen, rumahnya itu masih belum di lantai, belum di semen. Ternyata masih banyak di warga masyarakat desa itu. Apa dampaknya kalau rumah itu masih belum di semen? Dampaknya adalah kan belum bisa dibersihkan dengan baik. Gitu ya. Pengotoran terkait dengan kesehatan tinggi sekali. Akhirnya itu kan merupakan faktor apa ini? Faktor jenis enabling factor atau tidak tersedianya fasilitas. Ketika dibantu semen, kemudian dilakukan lantainisasi istilahnya. Ketika masyarakat dari sekian banyak itu kemudian berkurang, yang lantainya tanah itu berkurang diganti dengan lantai dari semen, maka kemudian masyarakat tertinggal akan berkurang. Gitu ya. Ini memajukan masyarakat di antaranya begitu. Dengan enabling factor tadi itu. Dan reinforcing factor atau penguat. Terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau dari kelompok referensi dari perilaku. Nah, reinforcing factor itu penguat gitu. Ada penguat.
baik petugas kesehatan maupun kelompok referensi. Kelompok referensi di masyarakat siapa itu? Itulah yang namanya disingkat dengan TOMA, tokoh masyarakat. Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, itu TOMA, tokoh masyarakat, menjadi faktor penguat. Jadi kalau ada program itu didukung oleh Pak Dukuh, nah ini, kalau sekarang itu ya, namanya Posyandu, itu di Indonesia yang menjadi kebanggaan Indonesia ya. Posyandu itu sudah tidak lagi milik Departemen Kesehatan, milik Departemen Dalam Negeri. Jadi kalau ada Pak Camat, saya pernah ketika di Puskesmas juga itu ya, Pak Camat itu sudah bilang begini, Posyandu itu milik kecamatan, gitu. Kecamatan di bawah Departemen Dalam Negeri, bukan Departemen Kesehatan. Maka Pak Camat itu sempat komplain, nah ini Puskesmas kok membuat jatuh, yang membuat kecamatan. Ya yang betul begitu. Inilah akhirnya kan program kesehatan sudah diadopsi sangat dalam di Indonesia itu. Posyandu bahkan menjadi kebanggaan. Dalam satu dusun itu kalau satu dusun tidak ada posyandu, maka dukuhnya itu yang malu gitu ya. Ini tidak, dukuh yang tidak berprestasi. Nah ini ada di faktor penguat ini. Dukuh ini ada di faktor penguat. Jadi posyandu itu sudah sangat kuat posisinya di masyarakat. Ini kalau dari faktor ini ya, dari teori prinsip-prinsip Lawrence Green ini. Maka nanti Anda jangan dikira program kesehatan itu semua jalan lancar. Saya pernah dapat pengalaman seorang dosen saya di parasitologi ya, waktu saya ngambil S2 ProfMed ya, Tropical Medicine. Beliau cerita program penanggulangan kaki gajah itu apa? Kaki gajah apa? Bahasa ini? Filariasis. Ternyata pencegahannya itu minum obat itu. Ada obatnya khusus itu. Obatnya. Cuma obatnya itu ada efek samping, mual-mual, muntah segalanya itu. Mual-mual, muntah pusing gitu. Nah, ketika untuk pencegahan, satu ketika dia itu melakukan, teman saya itu ya, dosen saya saat itu ya, memberikan penjualan kemudian sampai menyebarkan obat anti filariasis itu. Kemudian mual-mual, muntah pusing, wah ini dikomplain ini. Nah, ini kan masyarakat jadi, nah inilah hal-hal yang kadang-kadang bisa menjadi catatan terhadap program kerja yang perlu kita lakukan. Nah, contoh seorang bapak mau membayar bangun WC yang sebelumnya masih BAB di sungai, karena ia tahu BAB di Jamban lebih sehat, ia punya bahan bangunan untuk membangun WC. Ada surat edaran dari Pak Lurah agar setiap keluarga mempunyai WC. Secara matematis maka B itu apa? B itu F, rumusnya adalah F kali PF, gabungan antara PF, EF, dan RF. PF itu biar Jamban lebih sehat, EF itu membangun WC, dan F keluarga mempunyai WC. Agar setiap keluarga mempunyai WC. Secara sistematis disingkat begini. Atau kalau kita balik tadi, semua adalah kontribusi dari berbagai faktor tadi itu. Dan teori behavior intention. Behavior intention. Intention itu tadi niat ya. Menurut teori ini, perilaku kesehatan merupakan fungsi dari behavior intention. Niat tadi ya. Kemudian social support dari masyarakat, social support dari masyarakat, dan accessibility to information, kemudian akses untuk mendapatkan informasi, dan personal autonomy, kecanggihan atau bobot personal, dan action situation, action terhadap situasi yang ada. Nah, ini menurut behavior intention ya, Srehendu ini ya, tahun 80 ini. Sehingga perilaku itu akan bagus ketika ini semua bagus gitu ya. Behavior intention, social support. Jadi peran kita nih berdasar teori ini ya. Nanti kita perlu memperbaiki dari semua ini. Behavior intention, social support, accessibility to information,
Probability dan action situation. Kita lihat contohnya. Seorang ibu melahirkan di dukun yang belum mengikuti pelatihan asuhan persalinan normal, bukan di tenaga medis terlatih. Mungkin dikarenakan ya, tidak ada niat melahirkan di bidan. Nah, ini. Karena dukun itu pada masa lalu ya, sekarang mungkin sudah berkurang sekali. Mungkin bisa jadi sudah hampir tidak ada ya. Keberadaan dukun pada saat saya pertama di Puskesmas itu masih eksis sekali. Eksis sekali, dan oleh Dinas Kesehatan, dukun itu tidak ditolak, tapi dirangkul gitu. Sehingga tidak terus dihilangkan saja, tapi dirangkul. Dengan cara apa? Diadakan pelatihan. Gitu. Pelatihan agar apa? Dukun itu ketika asalnya ya, biasanya ya, ketika motong tali pusat pakai apa? Pakai apa? Pakai sembilu, pakai bambu yang dilincipi itu ya. Waktu itu tuh, bisa nggak itu di antiseptik? Bisa nggak? Nggak bisa. Dibakar malah terbakar bambunya. Antiseptik itu kan dipanasi gitu ya, dipanasi kemudian hilang. Kalau alat-alat medis yang dari besi, dari logam itu ya dari itu, guntingnya dari itu. Kemudian diajari, misalnya ya, dilatih, kan gunting kan tidak mahal, ya, dukun pakai itu. Nah saat itu memang ya, saya masih teringat ketika saya jadi pimpinan Puskesmas itu, istilahnya koordinator Puskesmas itu ya, itu ada bantuan untuk bidan desa. Ada peresmian, ada bantuannya, ada dananya, ada pembuatan bidan desa di kelurahan. Nah, kemudian di antara sambutan saya itu adalah harapan kita dengan ini akan mengurangi warga masyarakat yang melahirkan di dukun gitu. Dan Pak Camatnya sambutannya protes gitu ya, semi protes gitu. Nanti kalau tidak pada ke dukun terus ke bidan semua, terus nanti dukun-dukunnya gimana gitu ya. Kan kehilangan pekerjaan. Nah itulah di masyarakat. Tapi sekarang mungkin sudah lama sudah hilang sendiri. Jadi masyarakat ya akhirnya tahulah gitu ya. Yang bagus itu yang di bidan atau di pelayanan medis, layanan medis, bidan atau dokter. Nah, pertama waktu itu ya, misalnya tidak ada di bidan, BI. Tidak ada tangannya yang melahirkan di bidan. Tangan juga tidak ada, gitu ya. Jadi di dukun itu masih menjadi kecenderungan masyarakat lah. Dan tidak mendapat informasi persalinan yang sehat, tidak mendapat informasi persalinan yang sehat. Nah, peran kita itu ya, ini perlu memberi informasi yang baik ini. Tidak bebas menentukan, tidak bebas menentukan, takut pada mertua. Ya gitu ya. Mertua menyarankan udah di dukun aja. Kondisi jauh dari Puskesmas, AS, jauh dari Puskesmas. Nah ini. Ketika ini nilainya jelek semua, ya akan jelek. Nilainya bagus semua akan bagus. Nah, peran kita sebagai dokter nanti di masyarakat adalah memperbaiki ini semua. Maka edukasi yang kita lakukan untuk memperbaiki itu semua. Nah, informasi pelayanan yang sehat. Bukan sekedar informasi gitu ya. Bahkan sekarang itu masyarakat yang warga masyarakat ya di semua kabupaten di Sleman ini, apalagi Bantul ya. Bantul itu angka kematian bayinya cukup tinggi. Di daerah kita ini masuk daerah Bantul. Kematian ibu cukup tinggi. Dulu ketika bupatinya Pak Idam Samawi itu banyak program-program untuk itu. Program-program untuk misalnya ANC gratis. ANC dulu 4 kali, sekarang berapa kali? Sekarang 6 kali. ANC 6 kali. Jadi ANC 6 kali itu harapan pemerintah ya akan lebih baik lagi. Nah kalau ANC-nya bagus ya, itu insya Allah ANC-nya bagusnya bukti bahwa dia dapat informasi yang baik gitu ya. Dan akhirnya pelayanan di Puskesmas gitu. Nanti kematian ibu, kematian bayi itu akan berkurang. Karena kenapa tolok ukur sekarang itu masih angka kematian ibu, angka kematian bayi? Kenapa? Nah ini teori public health yang lain ya. Ada 3 hal, ada tiga cara untuk mengetahui
indikator kesejahteraan masyarakat dilihat dari kesehatan. Apa aja? Pertama adalah angka kematian ibu, maternal mortality rate. Kalau ini masih tinggi, ini berarti masyarakat masih jelek. Kedua apa? Angka kematian bayi, infant mortality rate. Kedua hal ini diintensifkan dengan posyandu. Kalau orang tua tidak aktif posyandu, dia harus aktif di pemeriksaan nih, kehamilan, persalinan maupun bayi. Yang ketiga apa? Expectant life, yaitu usia harapan hidup, UHH. Usia harapan hidup Jogja, semua kabupaten dan kota itu ya di Jogja itu semua bagus. Beberapa tahun yang lalu sekitar 75, 76 tahun. Sekarang mungkin sudah naik lagi. Paling bagus di Indonesia. Selain Indonesia itu ada daerah lagi di Manado ya. Manado juga tinggi usia harapan hidupnya. Saya pernah konfirmasi, kenapa usia harapan hidup orang di Jogja kok tinggi? Ternyata mungkin selain banyak program ya, ternyata banyak warga luar Jogja ini yang mau pindah ke Jogja. Kenapa? Mungkin anaknya ke Jogja, sekolah di Jogja. Orang yang ini di antara Anda ini yang dari luar Jawa siapa? Berapa orang? Yang dari luar Jawa? Tunjuk jari. Banyak ya? Atau enggak mau tunjuk jari? Kalau yang dari luar Jogja, luar Jawa Tengah? Banyak ya? Ya, saya simpulkan banyak aja. Ini artinya teori itu tidak salah. Di hujan itu juga salah. Jadi banyak perumahan-perumahan dibeli oleh masyarakat di luar Jogja itu karena ingin masa tuanya di Jogja. Ini ya, ini teori tadi itu. Ya, kita lanjutkan. Nah, teori thought and feeling. Ya, menurut teori ini perilaku kesehatan seorang ditentukan oleh thought and feeling. Personal reference, thought and feeling ya. Thought itu apa? Pemikiran dan feeling itu apa? Perasaan. Dan perasaan. Personal reference. Ketika ada referensi dari seorang dan resources serta culture. Kalau secara konkretnya ya ini F ya semuanya itu dipengaruhi oleh TF, PR dan R dan C. Thought and feeling, personal reference, resources dan culture. Kita lihat contohnya misalnya seorang ibu habis melahirkan tidak mau menyusui anaknya. Ada loh ibu melahirkan tidak menyusui anaknya. Karena dia punya keyakinan kalau payudaranya akan hilang keindahannya bila menyusui. Ini persepsi yang keliru ini. Ibu itu lumrahnya adalah menyusui anaknya. Ketika tidak, ya ini berarti tidak lumrah. Karena artis yang diidolakannya tidak menyusui sehingga dia mengikuti. Nah ini, mengikuti artis ya. Dan sekarang itu kan artis-artis itu banyak yang menjadi idola dan menjadi diikuti betul pendapat-pendapatnya. Ini masih terasa ketika misalnya calon anggota DPR atau DPR biasanya ya, yang dari artis itu banyak yang terpilih. Sekarang misalnya siapa ini? Anang, Hermansyah, terus apa lagi? Mulan Jamila, siapa lagi? Ya, jadi itu. Kemudian Emil Dardak itu juga terpilih dulu dari bupati karena istrinya artis juga. Gitu ya. Jadi dorongan orang-orang terkenal itu cukup banyak. Artis yang diidolakannya tidak menyusui sehingga dia mengikuti. Atau karena harus bekerja, tidak ada waktu untuk menyusui. Nah ini yang keliru ya. Kalau orang harus bekerja, ini ada caranya, ada strateginya. Misalnya begini, perhatikan ya, Anda nanti kalau baik ketika jadi dokter menasihati ibu-ibu rumah tangga, atau juga Anda sendiri, bagaimana ketika bekerja? Ketika bekerja itu begini, ketika sedang menyusui ya, ini bekerja kan berangkat mungkin jam 7:30 ya, sampai jam berapa ya, jam 2 atau jam 3. Itu AC-nya diperas dulu dan disimpan di lemari es. Disimpan kemudian diminumkan ketika ada pembantu ya. Ada pembantu minumkannya jangan pakai dot. Sekarang udah nggak boleh lagi minumkan pakai dot. Tapi pakai sendok. Biar apa?
Kenapa nggak boleh pakai dot? Ya biar tidak puas, gitu ya. Biar tidak puas. Nggak tidak puas, nanti ibunya pulang nanti terus diminumi yang wajar, biasa, gitu ya. Biar tidak puas. Kalau sudah puas diminumi, nanti terus nggak mau minum lagi sama ibunya lagi. Nah itu tiap hari diusahakan, diperas begitu ya. Cuma diingat disimpan di tempat yang bapaknya diberitahu ya. Ini jangan sampai keliru. Ini untuk anaknya. Atau karena kebudayaan darah, balik. Nah ini ya. Atau karena kebudayaan di darah ibu tersebut lebih keren karena kalau memberi susu formula daripada ASI, makin mahal harga susu maka status sosial makin naik. Nah kemudian budaya tentang ASI ya. Ternyata ASI eksklusif itu besar sekali pengaruhnya terhadap daya tahan anak dan kesehatan anak. ASI eksklusif, maka eksklusif harus diutamakan sekali. Dan Anda sebagai dokter nanti harus bisa memberi contoh masyarakat. Kalau Anda bisa memberi contoh, nanti menasihati itu gampang gitu ya. Karena kita sudah bisa nyontohin sendiri. Nah, ini pentingnya ASI eksklusif ya. Sehingga ini tadi gabungan dari semuanya, bagian itu. Nah, teori-teori perubahan perilaku. Teori perubahan perilaku kesehatan ini penting dalam promosi kesehatan yang bertujuan behavioral change. Nah, sebelumnya akan saya sampaikan, kenapa perilaku itu penting. Anda pernah dengar teori Bloom? Enggak ada papan tulis. Teori Bloom ya. Teori Bloom itu status kesehatan dipengaruhi oleh 4 hal. Pernah dengar? Pertama adalah herediter atau keturunan. Kalau misalnya keturunan atau bawaan ya, keturunan bawaannya itu keturunan gen yang bagus ya, maka anak bisa bagus kesehatannya. Tapi kalau ada keturunan gen yang kurang baik, ada hemofili macam-macam, maka bisa nggak baik. Kedua adalah pelayanan kesehatan. Ini satu kecamatan ya, di kecamatan itu ada puskesmas dan tidak ada puskesmas, maka akan beda status kesehatannya. Apa yang ketiga? Ketiga adalah lingkungan. Lingkungan itu besar sekali pengaruhnya. Di negara-negara dengan 4 musim ya. Musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi. Nah, ketika ada di musim dingin, itu dingin hampir semua beku gitu ya. Sehingga faktor-faktor pada mati. Sehingga di negara-negara barat itu kan faktor-faktor nyamuk dan sejenisnya itu kan minimal sekali. Akhirnya DB nggak ada, malaria nggak ada gitu ya. Sehingga mereka senang dengan penyakit tropis karena apa? Di sana tidak ada gitu ya. Maka kalau ada menyenangi penyakit tropis ini, karena di sana nggak ada. Kalau mau penelitian bareng itu jadi bagus. Nah, yang keempat adalah perilaku. Misalnya perilaku kepatuhan terhadap cuci tangan. Di negara barat itu tinggi sekali, di sini masih sangat kurang. Jadi kita ada penambahan kepatuhan setelah COVID kemarin ya. Nah ini, jadi berarti behavior change, merubah perilaku. Jadi merubah perilaku itu nanti akan bisa memberikan dampak yang sangat bagus. Ini diarahkan untuk mengubah perilaku negatif ya. Tidak sehat menjadi perilaku positif sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Nah ini, sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Di antara yang sangat penting ya, misalnya kita mempelajari penyakit degeneratif. Di antara perilaku negatif adalah kekurangan fisik. Saya tuh menulis buku ya, pencegahan penyakit degeneratif. Saya diminta oleh teman anggota DPRD yang bekerja sama dengan perpustakaan wilayah. Saya menulis buku pencegahan penyakit degeneratif. Alhamdulillah 2 minggu selesai dan saya diputar di berbagai tempat memberikan pencerahan. Di antara ada 4 hal yang menjadi masalah terhadap kesehatan terhadap terserang penyakit degeneratif ini. Degeneratif itu contohnya apa? Hipertensi, DM, stroke dan sebagainya. Karena degeneratif.
istilah penyakit tua ya. Pertama kurang aktivitas ya. Jadi kurang aktivitas termasuk perilaku negatif. Yang kedua apa? Pola makan yang kurang baik. Apa yang ketiga? Ketiga ada adanya stresor ya. Stresor, orang yang banyak stres ya. Banyak stres, banyak tekanan batin, itu daya tahannya akan menurun. Maka perilaku untuk mempertinggi stres ini enggak baik ya. Satu lagi apa ya? Mungkin kurang informasi kesehatan ya, kurang informasi kesehatan. Masyarakat harus kita tambah betul tentang informasi kesehatan. Mengubah perilaku negatif tidak sehat menjadi perilaku positif sesuai dengan nilai kesehatan. Pembentukan atau pengembangan perilaku sehat. Nah, ini perilaku kesehatan harus banyak dibentuk dan dikembangkan di masyarakat dan memelihara perilaku yang sudah positif. Kemudian teori-teori yang akan ada lagi ya, teori-teori lain ya untuk mengubah perilaku kesehatan. Nah, ada namanya teori SOR. Pada teori ini penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung pada kualitas rangsang atau stimulus. Nah, adanya stimulus. Perilaku dapat berubah hanya apabila stimulus yang diberikan benar-benar melebihi dari stimulus semula. Ini mampu meyakinkan gitu. Jadi orang-orang betul-betul yakin gitu ya. Betul-betul yakin, mampu meyakinkan. Kualitas dari sumber komunikasi sangat menentukan keberhasilan perubahan perilaku, misalnya gaya bicara, kredibilitas, pemimpin kelompok, dan sebagainya. Ini teori SOR. Nah, ini pentingnya stimulus. Nah, ketika Anda melakukan edukasi penyuluhan kesehatan, itulah nanti Anda akan membangkitkan stimulus ini. Makanya harus dikemas dalam cara-cara yang bagus. Kemudian dissonance theory atau dari Festinger ya tahun 57. Ada suatu keadaan kognitif dissonance yang merupakan ketidakseimbangan psikologis yang diliputi oleh ketegangan diri yang berusaha untuk mencapai keseimbangan kembali. Dissonance terjadi karena dalam diri individu terdapat elemen kognisi yang bertentangan, pengetahuan, pendapat, atau keyakinan. Apabila jadi penyesuaian secara kognitif, akan ada perubahan sikap yang berujung perubahan perilaku. Nah, ini perubahan kognitif ya. Misalnya orang yang merokok, merasa resah, dia tidak tahu bahaya merokok, tapi merasa bukan laki-laki kalau tidak merokok. Ini dissonance ya, dissonance. Akhirnya dia memutuskan kalau kejantanan seorang bukan hanya dari merokok, tapi dari banyak hal. Akhirnya dia memutuskan berhenti merokok. Konsonans. Satu ketika saya itu pernah ada seorang ustadz yang bercerita ya. Satu ketika di satu pengajian seorang ustadz itu dia itu di pengajian, setelah pengajian kan juga ada tanya jawab. Dia itu perokok berat. Kalau nggak merokok itu sudah apa rasanya? Apa dia bilang apa itu? Kecut, gitu ya. Saya nggak tahu. Itu bagaimana itu? Yang mungkin dampak dari ketagihan ya. Tiba-tiba ada seorang dokter dari anggota pengajian yang merokok, gitu. Nah, ini yang membuyarkan perilaku yang bagus itu. Dia sudah berusaha nahan-nahan gitu ya. Nahan itu kalau diterus-teruskan kan bagus. Apalagi nanti kalau ini menjelang Ramadan ya, kita nasihati banyak berhenti merokok ketika Ramadan. Ramadan kan pagi sampai maghrib sudah berhenti merokok. Kalau nggak berhenti kan berarti batal puasanya. Berhenti dengan melanjutkan aja, gitu ya. Tinggal melanjutkan berhentinya maksudnya. Nah, teori fungsi dari Katz. Menurut teori ini perilaku mempunyai fungsi instrumental, defense mechanism, penerima objek dan pemberi arti, dan nilai ekspresif. Ini ya, instrumental, defense mechanism, penerima objek dan pemberi arti, dan nilai ekspresif. Perubahan perilaku individu tergantung kebutuhan. Stimulus yang dapat memberi perubahan perilaku individu adalah stimulus yang dapat dimengerti dalam konteks kebutuhan orang tersebut. Ya, teori Kurt Lewin 97. Menurut Kurt Lewin, perilaku manusia adalah suatu keadaan seimbang antara driving force atau kekuatan pendorong, dan restraining force atau kekuatan penahan. Ada pendorong, ada penahan. Gitu. Ada pendorong, ada penahan. Perilaku dapat berubah apabila terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan tersebut. Ada 3 kemungkinan terjadi perubahan.
Perubahan perilaku yaitu pertama kekuatan pendorong, kekuatan penahan tetap. Sehingga kekuatan penahan tetap sehingga menimbulkan perilaku baru. Contoh seseorang yang punya saudara dengan penyakit kusta sebelumnya tidak mau memeriksakan saudaranya karena malu dikira penyakit keturunan. Dapat berubah perilakunya untuk memeriksakan saudaranya ke puskesmas karena adanya penyuluhan dari petugas puskesmas terkait dengan penyakit kusta. Dan kusta itu bukan keturunan. Nanti kita lihat lagi betapa di masyarakat itu banyak yang aneh-aneh. Kita lanjutkan dulu. Kekuatan penahan, pendorong tetap dan perilaku baru. Misalnya pada contoh di atas dengan memberi pengertian bahwa kusta bukan penyakit keturunan, maka kekuatan penahan akan melemah dan terjadi perilaku baru. Nah, kekuatan penahan dan pendorongnya itu tetap menggunakan perilaku baru. Karena kekuatan penahannya lemah, sehingga menunjukkan perilaku yang baru. Lemah itu karena akhirnya tahu gitu ya, bahwa itu bukan keturunan. Dan kekuatan penahan, pendorong, dan perubahan perilaku. Misalnya pada contoh di atas, dua-duanya dilakukan. Dan nanti dibaca sendiri ya. Bentuk perubahan perilaku menurut WHO merupakan perilaku dikelompokkan menjadi 3. Yaitu pertama adalah natural change. Sebagai bagian perubahan perilaku manusia karena kejadian alamiah. Natural change. Alamiah. Ya alamiah itu ya karena proses alam ya. Ya dari meletusnya Gunung Merapi itu kemudian apa dampaknya terhadap kesehatan masyarakat itu ketika ada perubahan perilaku itu perilaku yang alamiah. Dan plan change, perubahan perilaku karena memang direncanakan sendiri. Jadi seorang itu bisa merencanakan sendiri. Jadi termasuk Anda sendiri ya. Anda sendiri itu nanti harus merencanakan buat plan ke depan. Anda nanti untuk menjaga kesehatan caranya bagaimana gitu ya. Bisa menjaga makanan, kemudian sering check up. Nah, kemudian readiness to change, kesediaan untuk berubah terhadap hal yang baru. Ini tidak semua orang ready untuk begini. Tidak semua untuk ready. Jadi ini sangat diperlukan ya. Perubahan perilaku ini. Misalnya ketika seseorang terkena diabetes. Terkena diabetes, apa konsumsi yang perlu dikurangi apa? Gula itu bisa tidak boleh sama sekali. Gula-gula itu. Mau dari gula pasir, gula aren, gula jawa, gula batu, gula apa lagi. Pokoknya itu nggak boleh semua. Karena dengan gula sedikit saja, ini akan menaikkan gula darah sangat tinggi. Dan apa? Yang paling berat adalah meninggalkan nasi. Karena nasi itu makanan pokok. Dan nasi itu indeks glikemiknya sampai di atas 70-an ya. 70-an. Indeks glikemiknya tinggi. Jadi kalau akan bertahan gula darah normal, ya ini harus dikurangi betul nasinya. Enggak kira nasi yang sejenis dengan ini. Nasi dikurangi diganti dengan roti. Nah, roti kan dari gandum sama gula. Ya sama saja gitu ya. Maka kalau dikurangi diganti dengan sayur-sayuran yang banyak, tahu, tempe gitu ya. Tahu, tempe itu yang banyak. Nah, ini perlu merubah perilaku dan itu tidak mudah. Maka banyak orang yang terkena DM itu ya, kalau nggak terdidik, nggak ikut kelompok diabetesi gitu ya. Kalau kelompok diabetesi terdidik. Tapi kalau nggak mau merubah perilakunya, nanti dia akan gagal diet. Gagal diet akhirnya terjadi komplikasi. Kerusakan di banyak hal. Nah, kemudian strategi perubahan perilaku WHO adalah menggunakan kekuatan environment. Menggunakan kekuatan peraturan atau regulation. Dan pendidikan edukasi. Apa di antara yang melakukan perubahan regulasi ini? Misalnya gini ya. Masa saya dulu belajar itu ya. Saya dari mahasiswa itu adanya itu hipertensi dan tidak hipertensi. Sekarang ada namanya prehipertensi.
Jadi sistole yang dulu itu di atas 140 ya, yang sistole ya, itu baru disebut hipertensi. Kalau sekarang itu 120 sudah di atas 120 sudah prehipertensi. 120 sampai 140 prehipertensi. 140 masuk hipertensi. Perubahan ini yang disebut dengan menggunakan namanya perubahan aturan. Termasuk aturan klasifikasi. Biar apa? Biar orang segera berpikir bahwa karena ada prehipertensi, bahwa di atas 120 itu sudah prehipertensi. Perlu kehati-hatian. Dan juga regulasi yang lain. Teori of health belief, model teori kesehatan. Ini yang saya gunakan untuk untuk penelitian S3 saya dulu di UNER ya. Pertama, saya itu mengambil topik tentang MRSA. MRSA itu salah satu jenis methicillin resistant Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus yang resisten terhadap methicillin. Jadi diobati dengan antibiotik bermacam-macam itu enggak mati. Ini yang menyebabkan penyakit itu jadi enggak sembuh-sembuh. Nah, ketika kita adakan penyuluhan dan sebagainya ini, maka menggunakan teori ini. Tindakan kesehatan dipengaruhi oleh 3 faktor ya. Pertama, kerentanan yang dirasakan. Agar seorang bertindak untuk mengobati atau mencegah penyakitnya, dia harus merasa bahwa ia rentan terhadap penyakit tersebut. Nah ini, dipahamkan ada orang rentan terhadap penyakit tersebut. Terutama terhadap MRSA ya, rentan. Keseriusan yang dirasakan. Tindakan individu untuk mencari pengobatan dan pencegahan penyakitnya akan didorong pula dan keseriusan penyakit tersebut terhadap individu atau masyarakat. Serius gitu ya. Bahkan waktu saya penyuluhan itu saya gunakan ada jenis jenis MRSA ya. MRSA itu yang paling keras gitu ya. Di Amerika itu ada kisah MRSA itu ketika sudah menyerang, itu dagingnya itu bisa keropos gitu ya. Seperti kuman pemakan daging gitu ya. Ya, orang biar takut betul gitu ya. Nyatanya yang merusak betul karena sulit diobati. Kemudian manfaat dan rintangan yang dirasakan. Manfaat ketika sembuh dan manfaat, rintangan yang dirasakan. Rintangan ya jalan untuk pengobatan. Apabila merasa dirinya rentan untuk penyakit yang dianggap gawat atau serius, ia akan melakukan suatu tindakan tertentu. Tindakan tersebut tergantung pada manfaat dan rintangan yang ditemukan dalam mengambil tindakan tersebut. Baik, habis. Ada yang ditanyakan? Baik, ini PowerPoint sudah saya serahkan Pak Tri ya. Anda bisa minta Pak Tri. Kalau nggak ada, saya kira cukup dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum.